أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayati ukhra, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa ya'fir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di hari mulia dan agung ini. Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar. Salah satunya ialah Allah masih memberikan kita kesempatan dapat berhadir dan bertemu di tahun baru Islam ini 1447 Hijriah. Semoga langkah kaki-kaki kita hadir di rumah Allah ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita di tahun-tahun yang lalu. Semoga duduk kita di rumah Allah ini dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak salawat kepadanya, nantinya kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran yang terdapat 30 juz, 114 surah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan mengucapkan kalimat waktu. Ada kalanya Allah bersumpah dengan mengucapkan demi waktu malam, wal lail. Di sisi ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan mengucapkan kalimat demi waktu fajar, wal fajri. Dan di sisi ayat lain yang juga Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan mengucapkan demi waktu siang, wan nahari. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan mengucapkan kalimat demi waktu. Inilah yang harus kita renungkan, dan inilah yang harus kita introspeksi diri, dan timbul sebuah pertanyaan, kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan mengucapkan kalimat demi waktu? Hal inilah menunjukkan kepada kita ini selaku hamba-hamba Allah
hendaknya senantiasa mengambil hikmah, pelajaran-pelajaran dari waktu-waktu yang sudah kita lalui. Apakah waktu yang sudah berlalu? Apakah waktu yang saat ini akan kita jalani di tahun baru Islam 1447 Hijriah, ataupun waktu-waktu yang akan terjadi di masa yang akan datang? Memang waktu begitu cepat berlalu, seperti yang kita rasakan saat ini. Seperti yang kita rasakan ketika berada di bulan Muharram tahun baru Islam ini. Baru saja kita memasuki 1446 Hijriah. Dan sekarang di Jumat Barokah ini kita sudah memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah. Seakan-akan waktu begitu cepat, hari berganti minggu, minggu berganti dengan bulan, dan bulan berganti dengan tahun. Ternyata pergantian waktu yang begitu cepat sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak zaman dahulu kala. Hal inilah yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La taqumus sa'ata hatta yaqabat zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat ketika waktu itu begitu cepat kita lalui. Fatakunus sa'ata kas-sahri. 1 tahun Allah akan percepat seakan-akan menjadi 1 bulan. Wasyahri kal zum'ati. 1 bulan Allah akan percepat itu seakan-akan menjadi 1 minggu ataupun 1 Jum'ah. Wa takunul Jum'ah kal yaum. Dan 1 Jumat, 1 minggu itu akan dipercepat oleh Allah seakan-akan menjadi 1 hari. Wa yakunul yauma kas-sahadah. Dan 1 hari Allah akan percepat seakan-akan itu menjadi 1 jam. Inilah yang terjadi, yang kita alami ketika kita menjalani sebuah kehidupan ini. Tentu ada apa? Allah menggantikan siang dan malam. Allah pergantikan waktu itu begitu cepat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti dengan tahun. Ternyata tujuannya ialah waliya'lamullahu alladzina amanu. Allah ingin melihat, Allah ingin menguji siapa di antara kita yang sampai saat ini beriman kepadanya. Surah Al-Imran ayat 140. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sikap apa yang harus kita ambil dalam memasuki tahun baru Islam ini 1447 Hijriah? Ada sebagian orang memasuki tahun baru Islam ini, mereka menyambut dengan sikap yang bahagia. Kenapa? Karena mereka seakan-akan memasuki tahun baru Islam ini, umur mereka semakin diperpanjang oleh Allah. Usia mereka semakin ditambah oleh Allah. Padahal secara hakikatnya, semakin bertambah umur dan usia kita, apalagi memasuki tahun baru Islam ini, maka secara hakikatnya semakin berkurang jatah hidup kita di alam dunia ini. Itu yang harus kita renungkan. Semakin berkurang jatah kehidupan kita setiap memasuki tahun baru Islam. Lantas, sikap apa yang harus kita ambil? Tidak lain dan tidak bukan, mari perbanyak amal-amal solih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini yang diucapkan oleh baginda Rasulullah, khairun nas man tala umuruhu wa hasanu amaluhu. Sebaik-baik manusia mereka ditambah umurnya oleh Allah
dan bertambah baik juga amal-amal ibadahnya. Wasyarrun nas man tala umuruhu wa sya'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia itu ialah diberi umur panjang oleh Allah, tetapi buruk amal-amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh jamaah sidang Jum'ah. Ada 3 sikap memasuki tahun baru Islam ini. Ini yang harus kita amalkan, kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Sikap yang pertama adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu dapat diartikan ialah mengintrospeksi diri. Melihat di dalam diri kita, menghitung-hitung ketika kita sudah berada di 1 tahun yang lalu. Bagaimana dengan keadaan kita? Apakah di 1 tahun yang lalu, umur yang sudah diberikan Allah kita habiskan kemana? Bagaimana dengan amal-amal ibadah kita? Bagaimana dengan salat kita? Ini yang harus kita bermuhasabah di tahun baru Islam ini. Apakah dengan dikumandangkan azan kita mendekatkan diri atau hadir ke rumah Allah, atau dengan dikumandangkan azan kita masih bersantai di rumah, di fasilitas umum ataupun di jalan-jalan umum? Atau apakah kita banyak menggunakan media-media sosial dibandingkan dengan kita membaca Al-Quran? Jangan-jangan di antara kita yang hadir pada di hari Jumat yang penuh barokah ini, selama 1 tahun yang lalu tak sempat kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ayo kita bermuhasabah di tahun baru Islam ini, merenung, menilai, menghitung-hitung amal-amal ibadah kita selama 1 tahun yang lalu. Yang kedua, setelah kita bermuhasabah, maka yang harus kita lakukan adalah hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah dapat diartikan berpindah, meninggalkan yang buruk, membuat ke arah yang lebih baik lagi. Kita sudah dapat membayangkan 1 tahun yang lalu bagaimana amal-amal ibadah kita. Tentu di tahun baru Islam ini kami mengajak, mari sama-sama kita berhijrah, memperbaiki amal-amal ibadah kita di tahun-tahun yang lalu, dari yang buruk menjadi yang lebih baik lagi. Mari kita berhijrah dari salat-salat kita di tahun yang lalu, masih banyak yang belum sempurna 5 waktu. Inilah saatnya di tahun baru Islam ini kita memperbaiki, hijrah dengan meningkatkan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian yang ketiga, setelah kita bermuhasabah, berhijrah, tentu yang terakhir adalah istiqomah, teguh pendiriannya. Jangan kita sudah berhijrah di tahun baru Islam ini, meninggalkan yang buruk, menjadi yang lebih baik lagi, kita kembali kepada jalan-jalan yang dimungkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita renungkan. Setelah bermuhasabah, hijrah, yang ketiga yang sangat penting adalah istiqomah. Sungguh-sungguh kembali ke arah yang lebih baik lagi. Sebagaimana yang dikatakan di dalam sebuah kutipan Imam Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang hari ini amalnya itu lebih baik daripada hari yang kemarin, mereka itulah yang dikatakan orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini amal ibadahnya sama dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, itulah mereka dikatakan sebagai orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini amal ibadahnya itu lebih buruk dibandingkan di tahun-tahun yang lalu, inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara. Mari, sebelum kita tutup
khutbah pada siang yang penuh berbahagia ini. Kami mengajak kepada seluruh jamaah di tahun baru Islam ini 1447 Hijriah, kita niatkan, kita tekadkan di dalam diri kita itu lebih baik lagi dibandingkan di tahun yang lalu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mengumpulkan bekal-bekal amal-amal ibadah dengan sikap bermuhasabah, bertanya dalam diri kita, sudah sejauh mana amal ibadah kita. Yang kedua adalah hijrah, kembalilah kita kepada ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah istiqomah, teguhlah kita pendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita dalam kehidupan ini, di bulan yang baik ini, di bulan Muharram ini, sebagai tekad untuk mengarah ke arah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing, memberikan hidayah kita, khususnya dalam meningkatkan kualitas amal-amal ibadah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bis-sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyatin qadimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wajhil anwar wa radallahu ma'an kulli sahabatin ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'al min fa'li yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.